Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Senin 19 April 2021 tertulis di kitab 1 Yohanes 3 ayat 23 yang berbunyi, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Tidak ada kasih yang paling besar dibanding dengan kasih Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi manusia. Kasihnya sungguh teramat besar, tanpa syarat, tanpa aturan, tanpa kewajiban, tanpa basa-basi, tanpa pamrih, dan tanpa menuntut balas. Kasihnya yang luar biasa dicurahkan bagi siapapun, bagiku, bagimu, dan semua makhluk. Kasih Tuhan tidak memandang dan menimbang rupa, suku, dan agama, apalagi dengan dosa dan kejahatan kita. Itulah kasih Tuhan yang begitu tulus. Pernahkah kita berkata demikian, "Anakku, aku bersuka cita atas kelahiranmu. Aku mau kamu menunjukkan kasih-Mu kepadaku. Untuk itu, inilah peraturan-peraturan yang harus kau taati. Kalau kamu tidak setia melakukannya, aku tidak akan mengakuimu lagi sebagai anak." Mengerti? Tidak sedikit orang percaya yang mengira bahwa Bapa berkata demikian ketika Dia menjadikan kita sebagai anaknya. Kita mengira kita harus menaati berbagai peraturan dan kewajiban agar Bapa tetap berkenan kepada kita. Bahwa dengan aturan dan kewajiban tersebut, maka kita akan dapat menyenangkan hati Allah dan membuat Dia terpikat kepada kita. Nyatanya bukanlah demikian. Rasul Yohanes menunjukkan kerinduan Bapa sesungguhnya tidaklah pelik dan rumit. Alih-alih membebani kita dengan berbagai peraturan dan kewajiban, Dia menginginkan agar kita hidup dalam iman dan kasih. Percaya mengacu pada iman terhadap segala pekerjaan yang sudah diselesaikan Kristus bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik dan amal ibadah kita, melainkan semata-mata karena anugerah penebusannya. Kita perlu terus-menerus berpegang teguh pada kebenaran ini. Selanjutnya, sebagai buah dari kepercayaan ini, kita dimampukan untuk memperlakukan orang lain sama seperti Kristus memperlakukan kita. Mengasihi mereka bukan hanya dengan kata, tapi juga kerja nyata, termasuk orang yang membenci dan memusuhi kita. Kita perlu senantiasa ingat bagaimana Allah memperlakukan kita, merengkuh kita umat yang berdosa dan dijadikan sebagai anaknya. Selanjutnya sama seperti Dia mengasihi kita, biarlah Dia menyatakan kasih-Nya melalui kita kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang menyulitkan kita. Kasih yang tampak mustahil merupakan karakter Allah itu sendiri. Umat Allah diperintahkan untuk mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menuruti perintah Allah ini menunjukkan seseorang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap pengikut Kristus. Mengapa kita perlu mengasihi? Sebab kasih itu asalnya dari Allah. Orang yang mempunyai kasih semuanya lahir dari Allah. Dan yang tidak mempunyai kasih tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Tak kala Allah melahirkan kita, Ia pun melahirkan kasih ke dalam kita.
dengan kepenuhan kasih dari Allah, kita dapat membagikannya untuk dunia. Dunia sangat membutuhkan kasih Allah. Kasih yang tulus dan mau berbagi. Kasih yang ikhlas dan tanpa pamrih. Kasih yang suka saling membangun, saling meneguhkan dan menguatkan. Kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Telah mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi dengan setulus hati. Limpahkan Tuhan kasih-Mu pada kami sehingga Tuhan kami mampu mengasihi orang lain. Terlebih orang yang membenci kami. Sertai Tuhan kami sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami Tuhan. Di rumah, di kantor, di manapun Tuhan kami bekerja. Tuhanlah yang menolong, memelihara dan melindungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.